Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Pintu Misteri. Kali ini Pintu Misteri akan menguak misteri di baliknya kelinci atau siok kelinci air. Oh, yang bergabung jangan lupa ya di subscribe, bunyikan lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oh, yang bergabung jangan lupa ya di subscribe, bunyikan lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan video terbaru dari saya. Oh, yang bergabung jangan lupa ya ditembusin viewnya 5.000 view sampai 1.000 view. Disimak dan baik-baik, jangan sampai salah pahaman, jangan di skip, tontonlah sampai habis biar gak yang keliru maupun salah pahaman di konten saya ini. Jangan ada ujaran-ujaran kebencian, karena ujaran kebencian adalah merusak namanya hak asasi manusiaan, merusak moralisme dan sebagainya, teman. Kita simak ke pembahasannya langsung ya, teman. Sio kelinci adalah sio yang rawan banget dengan adanya elemen air. Kelinci air itu berhubungan dengan adanya air, karena air itu fenomena yang sangat-sangat paling sering terjadi di bulan Januari sampai Februari ya teman-teman. Karena sio kelinci air menggunakan antenanya untuk mendeteksi fenomena-fenomena alam, karena fenomena alam terdeteksi dengan adanya antenanya yang dari kelinci, otomatis sanubari yang ada di kelinci itu akan menyatu kepada sang yang cakranya kelinci, agar kelinci itu mencium aroma metafisik langsung masuk ke telinganya, karena telinga itu mendeteksi aroma dan mencium aroma dan sebagainya. Karena siok kelinci terdeteksi adanya fenomena alam. Yang aku tangkap dari gambaran saya yang ada di siok kelinci air itu berhubungan dengan air bandang. Apa itu air bandang? Air bandang itu seperti banjir. Yang aku tangkap dari siok kelinci air itu benar adanya banjir bandang di tahun 2023 ya teman-teman. Karena banjir bandang di tahun 2023 itu sering-seringan terjadi terus-terusan menerus. Yang aku tangkap dari gambaran, aku melihat banjir bandang itu seperti di wilayah Pekalongan ya, wilayah Pekalongan, dan satunya lagi wilayah Demak, dan satunya lagi aku mendapatkan wilayah Tegal, Pemalang, Jawa Tengah, dan di sekitar Jawa Tengah itu seperti Blora atau daerah Jawa Tengah berikutnya. Karena wilayah Jawa Tengah di berikutnya itu akan beruntun banjir bandangnya. Jadi beruntun banjir bandangnya terus-terusan 1, 2, 3, 4 terus-terusan. Jadi karena keadilan alam itu udah mendeteksi jiwa-jiwa alam, sangyanya itu udah datang. Jadi yang ku tangkap dari jiwa-jiwa alam, karena keadilan Ratu Adil itu udah mendeteksi dan memberikan pesan wasiat ini untuk kepada semua yang ada di Nusantara. Jadi yang semua yang ada di Nusantara itu kita semua, untuk pesan kita semua agar kita bisa eling lan waspodo. Elinge marang awake dhewe, waspadane marang Gustine sinang awake dhewe, waspadane marang alame. Aduh kayak gue. Nek sanubari yang kita ucap itu adalah doa, karena doa bisa memancarkan cakra kita agar mendeteksi alam semesta, karena alam semesta itu gampang dideteksi karena oleh namanya cakra samudra itu adanya di hati, cakra Semeru ada di otak, cakra Lawu adanya di pusar udel itu pusar angin, samudra bumi samudra angin, itulah namanya cakra Hayuningrat. Cakra Hayuningrat itu anak telu, Mayu Hawining Bawono, Mayu Hawining Sasono, Mayu Hawining Giri Jirolu.
Trisulowedo. Trisulowedo kuwi artine telu, wedo Sanghyang Ningrat. Sanghyang Ningrat kuwi leluhur Jawa sing ana nang telu puser angin. Kene udel-udel. Jadi bumi, samudra, angin. Itu yang namanya cakra Hayuningrat atau Sasmito Joyoningrat. Karena kita sebagai orang Jawa, kita harus memahami Sasmito Hayuningrat. Apakah Sasmito Hayuningrat bisa memancarkan jiwa-jiwa Nusantara? Bisa, karena jiwa Nusantara harus ada dibimbing dengan adanya ketenangan hati, jiwa nurani, fisik tenang, damaian. Karena damaian itu membawa kita tentram dan sejahtera. Karena di balik sio itu ada fatalnya. Sio kelinci air, kalau nggak dibikin kelincinya sakit, itu nggak bikin jadi air. Kalau kelincinya disayang dan tenang, itu sifatnya tanah. Karena sifat tanah adalah sifat kedamaian. Kalau air sifatnya tentram, bisa bergejolak. Kayak gitu teman-teman. Kalau di sio kelinci air itu bergelombang ya. Tapi kalau airnya disayang dengan tenang, itu damai. Kalau airnya nggak damai, itu bikin bandang teman-teman. Karena air yang bisa tenang damai itu dikasih sayang gitu. Karena kasih sayang itulah yang bikin kita tenang, damai, tentram gitu. Kalau kasih sayang kita nggak ada, otomatis tanah itu akan merosot ke bumi. Karena sifat tanah itu adalah sifat yang kelembutan. Karena tanah itu harusnya dijaga dan tenang dan damai, jangan dirusak. Karena sifat tanah kalau dirusak ya otomatis ya melosot ya ke bumi, ke tanah, ke rumah-rumah yang hancur gitu. Jadi tanah kue kan otomatis anak gunung api nekono teman. Jadi gunung api kue ana tanahnya. Nek ora tanah ya ora mungkin gunung bisa jedor. Kenapa? Ya karena kelakuan perilaku manusiane. Jadi perilaku manusiane ora gelem jaga karo pituture contoh ucapane, omongane orang duwe welas asih, ana ujaran kebencian dan sebagainya kayak gue. Jadi nang siok kelinci air itu bisa bersifat-sifat pramental. Karena kelinci memiliki sifat kasih sayang, tapi di balik siok kelinci itu bisa kelinci marah karena kelinci mendeteksi antena pancaran sang langit. Itu teman. Jadi kita harus membahas apa sih yang bikin kelinci itu tenang. Jadi kelinci itu harus dibikin tenang, damai. Contoh kelinci dikasih dengan kelembutan. Jadi kalau kelinci nggak ada kelembutan dan damai, otomatis kelinci kan rewel. Gue contoh sampean deh hewan kelinci ya. Jadi kelinci kan orang tenang, dikasih dengan kelembutan, damaian, otomatis lonjak. Kelinci gelem nyakar. Memang kuku kelinci nggak tajam, tapi kuku kelinci gue nggawe lara. Karena lara gue bisa tergores. Kelinci kan ada dicekel ya apa kupingnya, kadang gerawel nyakaran cakaran kelinci kan kene gerawel. Nah gue cara ncekel kelinci ben tenang, gue anak kasih sayang. Di balik kelinci itu harus ada kelembutan dan kasih sayang teman. Kalau nggak ada kasih sayang ya otomatis di balik siok kelinci itu ada fatalnya gitu teman. Paham nggak? Oh yang bergabung jangan lupa ya subscribe, bunyikan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Ditembusin viewnya 1000 view sampai 5000 view ya teman-teman, biar cepat berkembang, algoritma YouTube cepat naik ranting-rantingnya. Jadi kelinci kalau dikasih sayang, kelembutan, ada kedamaian. Tapi kalau kelinci dibikin cacian, emosian, kelinci itu akan marah. Contoh
saya punya kelinci dikasih dengan kasar, otomatis kelinci itu menjauh kan, karena di balik sio kelinci itu adalah kelembutan. Di balik sio kelinci kalau nggak ada kelembutan otomatis fatal. Kalau kelinci dideketin dengan adanya kasih sayang, kelinci itu mendekat dan tenang itu kan. Kalau kelinci nggak dikasih sayang, otomatis kelinci rewel menjauh. Itu kelinci. Sifat kelinci itu ada dua, kasih sayang dan rewel. Tergantung yang megang kelinci. Kalau yang megang kelinci damai, tenang, dan adanya kasih sayang, otomatis kelinci itu tenang, tentram, selaras, bisa damai nak ini. Jadi kelinci gue tenang. Tapi nak si nyekel sio kelinci, wongnya kasar, kasar ya, kelincinya di kasar. Otomatis kelinci gue rewel, nyakar, belum nyakar. Emang kelinci belum nyakar. Kelinci gue menjauh, orang tenang, jadi orang kurang seret ya, ibarat jawane gue kurang seret, jadi kelinci gue minggir kayak gue. Jadi kelinci gue gampang berubah pikiran. Jadi berubah pikiran gue sinang gambaran kelinci gue sifatnya kadang diubah, bisa damai bisa ora damai, tergantung yang memiliki sio kelinci itu dan yang memiliki energi kelinci. Karena sio kelinci, di balik sio kelinci itu ada sifat air dan tanah. Sifat air, kalau air adanya damaian, tenangan, itu aman, nyatu kan. Kalau sifatnya airnya enggak tenang, itu bergejolak bandang. Jadi bergejolak bandang gue gede kabeh. Orang nang wilayah sampean itu bisa bergejolak karena air itu harusnya dikasih sayang. Karena air nggak dikasih sayang, otomatis air itu bubar. Gue teman. Contoh, sifat tanah bisa damai karena tanah harus dijaga dengan tentram. Karena tanah itu di tengah-tengahnya ada gunung api. Gunung api itu didamai kena dikasih sayang. Diuri-uri tradisi ini aja dilangkai tradisi Sinang Jawa iwe teman. Tapi nek tradisi Jawa dilangkai, sifat tanah bisa marah. Tanah aslinya sifatnya damai tenang, tapi sifat tanah itu bisa berubah pikiran, jadi marah gue gawe tanah gue kleso di blut blut bung gitu. Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, 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 rahayu. Ugi pangestu sagung dumadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah diangel teman-teman. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.